Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom, selamat pagi dan salam sehat bagi kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk segala kasih setianya yang telah dinyatakan kepada kita melalui kehidupan hari ini. Dan sebelum kita melakukan segala kegiatan kita masing-masing, saya mengajak kita bersama untuk kembali bersekutu, membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Perjanjian Lama, yaitu Bilangan pasal 11 ayat 1 sampai 9. Dan kita juga akan menaikkan doa syafaat kita. Sebelum kita membaca firman-Nya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di sorga, Engkau Allah yang kami sapa Bapa oleh karena anak-Mu Yesus Kristus. Kepadamu pada saat ini Tuhan, kami datang mengucap syukur untuk segala kasih setia-Mu yang senantiasa nyata di tengah-tengah kehidupan kami. Terkhusus pada saat ini, kami akan melakukan segala tugas tanggung jawab kami masing-masing. Namun sebelum kami memulainya Tuhan, kami mengawali dengan bersekutu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu, yang kami percaya di dalam Kristus Yesus bahwa firman Tuhan ini akan menjadi kekuatan bagi kami di dalam menjalani hidup karunia Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang akan selalu menolong serta memampukan dan menguasai hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti firman-Mu dan boleh kami lakukan di dalam sepanjang kehidupan kami. Tuhan Allah Bapa di sorga, ampunilah dosa kami Tuhan, dan layakkanlah kami untuk senantiasa ada di hadapan-Mu. Berfirmanlah, sebab sesungguhnya kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Kitab Bilangan pasal 11 ayat 1 sampai 9, firman Tuhan. Api Tuhan. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa, dan Musa berdoa kepada Tuhan. Maka padamlah api itu. Sebab itu orang menamai tempat itu Tabera, karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. Tuhan berjanji memberi daging. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah, dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali manna ini saja yang kita lihat. Adapun manna itu seperti ketumbar dan kelihatannya seperti damar bedola. Bangsa itu berlari kian kemari untuk memungutnya, lalu menggilingnya dengan batu kilangan atau menumbuknya dalam lumpang. Mereka memasaknya dalam periuk dan membuatnya menjadi roti bundar. Rasanya seperti rasa panganan yang digoreng. Dan apabila embun turun di tempat perkemahan pada waktu malam,
maka turunlah juga manna di situ. Amin. Itulah firman Tuhan yang boleh kita baca pada saat ini. Yang berbahagia ialah kita yang selalu mendengarkan firman Tuhan, yang senantiasa merenungkan, bahkan sungguh-sungguh melakukan firman ini dalam sepanjang kehidupannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari perikop bacaan kita Bilangan pasal 11 ayat 1 sampai 9, oleh renungan harian Toraya diberikan tema berhentilah bersungut-sungut. Daeng sarro adalah istilah yang biasa diberikan bagi seseorang yang selalu mengeluh atau bersungut-sungut. Mengeluh dan bersungut-sungut adalah tanda orang tidak pernah puas dengan hidup yang dijalaninya. Demikian halnya yang dialami oleh umat Israel dalam pembacaan kita. Mereka membanding-bandingkan kehidupan kala berada di Mesir dengan perjalanan menuju tanah perjanjian. Karena terus bersungut-sungut, bangkitlah murka Tuhan sehingga membakar perkemahan mereka. Musa berdoa kepada Tuhan, memohon pengampunan atas sikap buruk umat Israel dan memohon belas kasihannya. Maka padamlah api itu. Namun dalam ayat 4-9 diceritakan bahwa bukannya umat Israel bertobat, tetapi justru kembali bersungut-sungut sampai menangis. Bersungut-sungut bukan karena kelelahan dalam perjalanan, tetapi persoalan perut mereka. Manna yang diberikan Tuhan tidak membuat mereka kecukupan, tetapi kemasukan nafsu rakus untuk memakan daging. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, banyak hal yang membuat kita bersungut-sungut. Namun kisah ini mengingatkan kita untuk senantiasa hidup mencukupkan diri dengan apa yang ada pada diri kita. Dalam menghadapi pandemi COVID-19, membuat banyak orang kehilangan pekerjaan. Pembatasan sosial yang membuat kita selalu stay at home, tingkat perekonomian yang menurun, membuat kita berusaha hidup sederhana. Belajarlah untuk mencukupkan dengan apa yang ada, karena Tuhan tahu apa yang Dia akan sediakan untuk keperluan kita. Ingatlah, pencobaan tak akan pernah berhenti melawan, namun kasih Tuhan akan selalu mengiringi. Berhentilah bersungut-sungut. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di sorga, Tuhan yang selalu mengasihi kami, dan Tuhan yang selalu menyatakan berkat-Nya di dalam hidup dan kehidupan kami. Sehingga sampai saat ini kami terus menyaksikan dan mengalami pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa. Dan kami bersyukur bahwa firman-Mu pada saat ini mengajar kami untuk tidak bersungut-sungut ketika kami mengalami pergumulan di dalam hidup ini, tetapi dengan keadaan yang tidak baik yang mungkin kami alami, janganlah membuat kami bersungut-sungut, tetapi kami tetap mengandalkan Tuhan dan terus dimampukan menjalani hidup. Karena kami percaya Tuhan itu baik, kuasa-Nya besar,
yang akan terus mengiringi perjalanan kehidupan kami. Tuhan Allah Bapa di sorga, kepadamu saat ini kami datang berdoa bagi jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, di dalam segala kehidupan yang mereka jalani, di dalam segala tugas tanggung jawab yang mereka lakukan, baik itu di dalam pekerjaan, usaha, pendidikan, pun juga jikalau di antara mereka mengalami pergumulan. Biarlah kuasa Allah terus bekerja pada masing-masing jemaat Tuhan. Mereka tetap kuat, sehat, dan selalu teguh di dalam iman, sehingga dalam suka duka kehidupan, mereka tetap melihat dan memandang bahwa kasih Tuhan itu nyata. Kami juga berdoa kepadamu, bersyukur bersama dengan kekasih-kekasih Tuhan yang boleh merayakan ulang tahun kelahiran pada hari ini, yang merayakan ulang tahun pernikahan, sembuh dari sakit, sukses dalam pekerjaan, usaha, pendidikan, bahkan berbagai berkat-berkat Tuhan yang dialami di dalam hidup ini. Biarlah dengan kesemuanya itu senantiasa membuat kami percaya dan yakin bahwa berkat Tuhan itu nyata mengalir, melimpah di dalam hidup kami masing-masing. Tuhan Allah Bapa di sorga, saat ini juga kami datang berdoa bagi yang mengalami sakit, baik itu yang ada di rumah sakit, di rumah, di Toraja, Makassar, di Timika, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lawatlah, jamalah bagian tubuh mereka yang sakit, pulihkan dan sembuhkanlah mereka. Yang berduka cita Tuhan hibur dan tetaplah berikan pengharapan. Yang mengalami kesulitan oleh karena berbagai tantangan dalam hidup ini, bahkan yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19, Tuhan hadirlah dengan cara Tuhan sendiri melalui orang-orang yang Tuhan berkati untuk menjadi berkat bagi sesama yang membutuhkan pertolongan. Bapa di sorga, kami datang berdoa kepadamu bagi pemerintah kami, bahkan tenaga medis TNI, Polri, media, para peneliti yang terlibat dalam penanganan COVID-19 saat ini. Hadirlah Tuhan, Engkau di sana untuk tetap memberikan kekuatan, ketenangan, kebijaksanaan, sehingga dapat menangani pandemi ini dengan baik, dan kami tetap aman dan terus berserah kepada Tuhan, berdoa, sabar, yakin bahwa persoalan ini akan lalu dari hadapan kami, diganti dengan sukacita. Tuhan Allah Bapa di sorga, inilah kami yang senantiasa datang berdoa kepadamu. Dengarkanlah permohonan kami, ampunilah dosa kami, karena doa ini kami bawa di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah persekutuan kita pada saat ini. Tuhan memberkati.